Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih Dahulu. Sebelum berdoa, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Depi. Terus? Dia. Kenapa? Izin, Bu. Semoga yang tidak hadir hari ini, semoga kedepannya bisa mengikuti pembelajaran seperti Biasanya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya terlebih dahulu, bagaimana cuaca kemarin pagi di daerah kalian masing-masing? Mendung. Panas, Bu. Ya. Lalu bagaimana cuaca di siang harinya? Panas. Oke, cuaca di tiap daerah itu berbeda-beda. Beda-beda. Kadang paginya itu cerah, bisa jadi siangnya itu Mendung. ataupun sebaliknya. Jadi pada pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tema 5 yaitu tentang cuaca. Subtema 2 perubahan cuaca pada pembelajaran pertama. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca. Yang kedua yaitu siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca. Kemudian siswa dapat membandingkan dua pecahan berpembilang sama dengan benar. Siswa dapat menyajikan perbandingan dua pecahan berpembilang sama dengan tepat. Siswa dapat mengidentifikasi gerak cepat lambat kepala dengan benar. Kemudian yang terakhir, siswa dapat memeragakan gerak cepat lambat kepala dengan benar. Nah, apakah semuanya sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Oke, Ibu harapkan kalian bisa memperhatikan pembelajaran kali ini ya. Oke, kita masuk ke muatan yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Di sini sudah ada teks tentang cuaca dan perubahannya. Coba siapa yang ingin membacakan teks tersebut? Saya, Bu. Oke, Dandi. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Oke, terima kasih Dandi. Nah, dari yang telah dibacakan oleh teman kalian itu, sebenarnya kita sudah mengetahui tentang ciri-ciri dari cuaca. Nah, ada cuaca cerah, cuaca berawan, mendung, dan juga cuaca hujan. Cuaca cerah itu ditandai dengan matahari bersinar sangat terang. Kemudian cuacanya itu terasa apa? Panas. Sedangkan cuaca berawan itu ditandai dengan matahari tertutup oleh awan. Sedangkan cuaca mendung itu langit berwarna kelabu dan itu akan pertanda turunnya hujan. Nah, kalau cuaca hujan itu ciri-cirinya biasanya sebelum turunnya hujan itu cuaca terasa panas. Akan tetapi ketika hujan turun itu cuaca akan menjadi dingin. Oke, apakah sudah paham? Paham, Bu. Oke, jika sudah paham, Ibu mempunyai lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nah, tapi sebelum kalian mengerjakan lembar kerjanya, Ibu minta kalian untuk membagi menjadi 4 kelompok. Sudah. Oke, jika sudah, Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Oke, silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu 2 menit saja. Iya, Bu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Oke, jika sudah, siapa yang ingin mempresentasikan hasil dari diskusinya?
Saya, Bu. Oke, silakan Elsa. Informasi tentang cuaca yang diperoleh dari bacaan tersebut. Yang pertama, cuaca dapat berubah setiap hari. Yang kedua, ketika cuaca cerah matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Yang ketiga, cuaca mendung pertanda akan turun hujan. Yang keempat, cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Yang kelima, ketika hujan turun udara berasa dingin, Bu. Oke, terima kasih Eca. Beri tepuk salut untuk Elsa. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, selanjutnya kita masuk ke muatan matematika. Nah, kita akan belajar tentang perbandingan pecahan. Sebelum belajar perbandingan pecahan, kita akan belajar terlebih dahulu konsep dasar pecahan. Nah, apa sih itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang akan digunakan untuk membandingkan sesuatu. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Pecahan dalam bentuk A per B memiliki rincian di mana A disebut sebagai pembilang dan B itu disebut sebagai Penyebut. Nah, jadi tadi A itu sebagai Pembilang. B itu sebagai Penyebut. Bisa juga 2/3. 2-nya itu sebagai pembilang, 3-nya itu sebagai Penyebut. Nah, pecahan itu biasanya ditandai dengan lambang seperti ini ya, lambang per. Atau juga bisa seperti ini. Selanjutnya yaitu perbandingan pecahan berpembilang sama. Nah, sebelum membahasnya, Ibu akan membacakan terlebih dahulu. Silakan dengarkan ya. Ya, Bu. Benny mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bilang bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Setelah itu, Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Nah, kemudian melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Lani mengambil satu potong buah melon yang pertama, sedangkan Benny mengambil satu potong buah dari melon yang kedua. Nah, jadi jika digambarkan seperti ini ya, tadi ada berapa buah melon? Ada dua buah. melon. Melon yang pertama ini kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggap saja ini sudah dibagi sama besar ya. Ya, Bu. Kemudian Lani mengambil satu bagian dari 8 bagian yang ada. Nah, Ibu gambarkan saja dengan diarsir ya. Ya, Bu. Nah, jika dituliskan jadi berapa? 1 bagian dari 8 bagian yang sama. Iya. Kemudian melon yang kedua kita bagi menjadi 6 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian Benny mengambil satu bagian melon dari melon yang kedua. Nah, Ibu tandai dengan diarsir. Coba jika dituliskan dalam bentuk pecahan jadi berapa? 1/6. Iya benar, jadi 1/6. Nah, jika digambarkan bagian yang diambil oleh Nani seperti ini ya. 1/8. Bagian yang diambil oleh Benny yaitu 1/6. Coba kalian amati bagian Lani dengan Benny itu lebih besar bagian mana? Bagian Benny. Bagian Benny ya. Bagian Benny ini lebih besar daripada bagian milik Lani. Oke, jika dituliskan perbandingannya itu seperti ini lambangnya. Yang artinya 1/8 itu lebih kecil daripada 1/6. Oke, dalam mengenal perbandingan itu kita akan mengenal lambang bilangan seperti ini. Yang berarti kurang dari, lebih dari, dan juga sama dengan. Nah, untuk membandingkan pecahan yang berkembang
sama, kita bisa melihat terlebih dahulu pembilangnya. Jika pembilangnya sama, maka kita tinggal lihat penyebutnya. Jika penyebutnya itu semakin besar, maka nilainya itu akan semakin kecil. Sedangkan jika penyebutnya itu semakin kecil, maka nilainya itu akan semakin besar. Seperti ini ya, tadi ini pembilangnya sudah sama, yaitu 1. Nah, coba 8 dengan 6 itu lebih besar mana? 8-nya 8. Maka tadi kan gimana? Jika penyebutnya lebih besar, maka nilainya akan semakin kecil. Oke, dapat dipahami? Dapat, Bu. Jika dapat dipahami, Ibu mempunyai lembar kerja lagi yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing ya. Iya, Bu. Oke, silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 2 menit saja. Iya, Bu. Baik, Bu. Sudah? Sudah. Oke, siapa yang ingin mempresentasikan hasil dari kelompoknya? Saya, Bu. Oke, silakan Melani. Untuk yang buah melon dari Siti dan Edo, itu jumlah buah melon Siti 4/8 dan jumlah melon Edo itu 4/6. Jadi jumlah melon Siti lebih kecil, lebih sedikit daripada jumlah melonnya Edo. Lalu jumlah melon Dayu dan Udin, punya Dayu itu 5/8 dan punya Udin itu 5/6. Jadi jumlah melon yang lebih sedikit itu punya Dayu karena 5/8 lebih kecil dari 5/6. Oke, terima kasih Melani. Beri tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke muatan SBDP. Di sini sudah tahu lagu burung kutilang? Tahu, Bu. Oke, kita akan menirukan gerakan kepala burung kutilang. Sebelumnya Ibu minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Nah, gerakan yang pertama itu gerakan miring ke kiri 1 kali, lalu ke tengah, kemudian miring ke kiri 1 kali, lalu ke tengah. Bisa? Bisa, Bu. Coba kalian ulangi sebanyak 8 kali secara lambat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian gerakan yang kedua yaitu gerakan menganggukkan kepala seperti ini. Oke, bisa? Bisa, Bu. Coba kalian ulangi sebanyak 4 kali secara cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Iya. Kemudian gerakan yang ketiga yaitu gerakan menoleh ke kanan 1 kali lalu ke tengah, menoleh ke kiri 1 kali lalu ke tengah. Bisa? Bisa, Bu. Iya, sekarang kalian ulangi sebanyak 8 kali secara cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya di sini sudah ada lirik lagu burung kutilang. Kalian bisa menyanyikan lagu burung kutilang. Lirik yang pertama kalian melakukan gerakan yang pertama, yaitu tadi gimana? Gerakan miring ke kanan 1 kali lalu ke Kiri. Kemudian lirik yang kedua kalian melakukan gerakan yang kedua yaitu gerakan Mengangguk. Sedangkan lirik yang ketiga itu kalian melakukan gerakan yang Tiga. yaitu gerakan menoleh. Ya, oke. Bisa? Bisa, Bu. Harus semangat semuanya ya. Semangat, Bu. 1, 2, 3. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru.
mengenai materi yang sudah diajarkan hari ini? Paham, Bu. Oke, jika sudah, Ibu mempunyai lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ya, Bu. Oke, silakan kalian kerjakan, tapi masing-masing ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, jika sudah, kita akan bahas bersama-sama jawaban soal evaluasi ini. Yang pertama, coba apa jawabannya? C. Apa? Cuaca Cuaca dapat berubah-ubah. Benar. Yang kedua yaitu A. benar. Yang ketiga B. Setiap cuaca punya manfaat masing-masing. Oke, soal yang keempat A. Sangat terang. ya benar. Yang kelima B. Besar. benar. Yang keenam B. Lebih dari. iya. Yang ketujuh B. C. ya B. D. Kurang lebih Dari. Yang kedelapan jawabannya D. Kepala. Yang kesembilan jawabannya A. D. C. C. burung kutilang. Yang ke-10 yaitu C. Bu. Oke, silakan kalian beri tanda centang jika benar dan beri tanda silang jika kalian jawabannya sah. Salah. Sudah? Sudah, Bu. Oke, jika sudah boleh dikumpulkan kembali ya beserta lembar kerja yang tadi. Oke, selain itu Ibu mempunyai PR untuk kalian, yaitu silahkan kalian membuat video di rumah yaitu tentang gerakan burung kutilang beserta lagu burung kutilang. Kemudian kalian kumpulkan minggu depan, boleh via WhatsApp grup saja ya. Ya, Bu. Dapat dipahami untuk tugasnya? Dapat, Bu. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu harapkan kalian bisa semangat terus belajarnya, jangan banyak-banyak bermain. Tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.